Saat ini saya melayani di Gereja Reform Injili Indonesia Kebonjeruk dan juga mengajar di Calvin Institute of Technology. Dan ada sejumlah pelayanan lain yang saya kerjakan di Jakarta. Ya, saya juga berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara yang berada di Persekutuan Joy yang ada di Kabupaten Alor, supaya melalui persekutuan saudara juga, melalui pelayanan saudara, banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus, khususnya dalam KTB keluarga ini banyak keluarga yang dibangkitkan, ya, keluarga yang dibangkitkan Tuhan untuk menjadi keluarga Kristen yang menyerupai kehendak Tuhan. Ya, saya langsung saja mengajak kita untuk membuka Roma 11 ayat 36, ya. Roma 11 ayat 36. Saudara-saudara bisa langsung melihat di PowerPoint, ya. Ada beberapa ayat yang saya tampilkan di PowerPoint, tapi ada beberapa ayat nanti yang harus kita buka dari Alkitab kita masing-masing. Nah, saya langsung mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan ayat yang ada di slide yang pertama, ya, ayat yang ada di slide yang pertama. Dari Roma 11 ayat 36. Saudara-saudara pasti sudah tidak asing lah ya dengan ayat ini. Ya, ayat ini sering disebut sebagai doksologi. Doksologi itu artinya mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Ada banyak ayat di dalam kitab itu yang bersifat doksologis, ya. Salah satunya adalah Roma 11 ayat 36. Kalau saudara-saudara memperhatikan surat Roma, Paulus menjelaskan mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Paulus menjelaskan mengenai pembenaran oleh iman saja. Itu mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Ya, di pasal 11 sebenarnya Paulus itu lagi berbicara mengenai pemilihan bangsa Israel, ya. Dan setelah menjelaskan mengenai pemilihan bangsa Israel, Paulus menutup, bukan hanya menutup Roma 11, tapi menutup Roma 1 sampai 11 dengan sebuah seruan doksologi. Ya, seruan doksologi itulah yang kita lihat pada ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta saudara menggarisbawahi kata segala sesuatu, ya, atau dalam bahasa Inggris itu all things, ya. All things. Saya ulangi sekali lagi ayat Roma 11 ayat 36 ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat ayat yang kedua, yaitu Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Saya tidak akan menjelaskan terlebih dahulu Roma 11 ayat 36, ya, karena saya akan mengkaitkan Roma 11 ayat 36 itu dengan Kolose 1 ayat 16. Nanti kita akan melihat perbandingan dari kedua ayat ini. Ya, kita akan melihat perbandingan dari kedua ayat ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih dahulu Roma 11 ayat 36, karena penjelasannya nanti akan saya gabung dengan Kolose 1 ayat 16. Mari kita bersama-sama melihat Kolose 1 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudara-saudara, garis bawahi lagi kata segala sesuatu. Dan pada ayat 16, Kolose 1 ayat 16 ini, kata segala sesuatu muncul dua kali. All things, ya. Yaitu di bagian yang pertama, ayat 16a, karena di dalam Dialah telah diciptakan all things, segala sesuatu. Lalu di bagian terakhir, ayat 16b, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, jadi dalam Roma 11 bicara mengenai segala sesuatu. Di dalam Kolose 1 ayat 16 juga bicara mengenai segala sesuatu. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan dari kedua ayat ini. Ya, kedua ayat ini lagi berbicara segala sesuatu, ya. Memang lagi berbicara mengenai segala sesuatu. Bicara mengenai ciptaan, ya, ciptaan. Dan Kejadian 1 menceritakan pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi, ya. Kejadian 1 ayat 1 memang tidak menggunakan istilah segala sesuatu, tapi menggunakan istilah langit dan bumi. Langit dan bumi itu berbicara mengenai segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita perhatikan Kejadian 1, dalam kisah penciptaan, Allah itu bukan termasuk segala sesuatu. Karena Dia pencipta. Segala sesuatu itu berbicara mengenai ciptaan. Nah, jadi kita melihat di sini ada dua kelompok, ya. Kelompok pencipta dan kelompok ciptaan. Kategori pencipta dan kategori ciptaan. Nah, Allah itu bukan masuk dalam kategori ciptaan.
Dia adalah kategori pencipta. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah kategori ciptaan. Nah, mari kita perhatikan poin yang pertama ya. Mari kita lihat perbandingan kedua ayat ini. Roma 11 ayat 36 itu berbicara tentang Allah. Jadi Roma 11 ayat 36 itu sedang berbicara bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sedangkan Kolose 1 ayat 16 berbicara tentang Kristus. Ya. Jadi kalau saudara membaca Kolose 1 ayat 16, kata Dia pada ayat itu menunjuk pada Yesus. Ya, menunjuk kepada Yesus. Ya, kita tidak perlu bingung ya, karena Kolose 1 ayat 16 memang tujuannya adalah untuk menunjukkan Yesus adalah Allah. Ya, dalam Roma 11 ayat 36 Paulus mengatakan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka segala kemuliaan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sedangkan di dalam Kolose 1 ayat 16 Paulus berbicara mengenai Kristus, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Ya. Mari kita lihat poin yang kedua. Roma 11 ayat 36 dan Kolose 1 ayat 16 ya sama-sama berbicara tentang penciptaan segala sesuatu. Ya. Ya. Jadi kalau dalam Roma 11 ayat 36 yang mencipta siapa? Allah. Dalam Kolose 1 ayat 16 yang mencipta siapa? Yesus. Ya, dari sini kita bisa melihat dengan jelas Yesus sama dengan Allah ya. Yesus adalah Allah. Dan karena Allah mencipta segala sesuatu dan Yesus pun mencipta segala sesuatu, maka Allah dan Yesus berhak untuk menerima segala kemuliaan. Jadi mengapa Allah berhak menerima segala kemuliaan? Karena Dia yang mencipta segala sesuatu. Maka sebab dari Dialah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, apa kaitannya dengan tema kita malam hari ini? Malam hari ini kan kita bicara mengenai keluarga. Keluarga itu termasuk di dalam kategori segala sesuatu. Jadi kalau kita bicara mengenai segala kemuliaan bagi Tuhan, maka tujuan keluarga Kristen tidak lain dan tidak bukan adalah kemuliaan Allah, soli Deo Gloria. Ya, karena keluarga itu bukan dari kita. Keluarga itu dari Allah. Dan keluarga itu untuk Allah. Pernikahan dan keluarga ada bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Nah, ini poin pertama yang harus kita garis bawahi. Nah, ya, dalam poin ini dunia dengan kita itu berbeda. Ya, jadi orang dunia berkeluarga, orang Kristen berkeluarga, bedanya di mana gitu ya? Ya bedanya adalah dalam cara melihat keluarga. Ya, kalau kita mengikuti tadi penjelasan sebelumnya, maka dengan sangat jelas keluarga itu ada bukan untuk manusia, keluarga ada untuk Allah. Nah, seringkali kita juga sebagai orang Kristen lupa ini. Karena kalau kita ingat-ingat bagaimana dulu kita melamar istri kita gitu ya, bagaimana kita dulu PDKT sama pasangan kita gitu kan, lalu akhirnya kita mendapatkan dia, lalu kita punya anak dengan dia, lalu kita membangun keluarga bersama dengan dia. Secara tidak sadar kita ini berpikir keluarga ada untuk kita. Ya. Suami-suami melihat istri ada untuk dia. Orang tua menganggap anak ada untuk dia. Ya. Kalau kita mengatakan tujuan keluarga Kristen adalah untuk memuliakan Allah, maka kita harus ingat tujuan atau keluarga ada itu bukan untuk kita. Keluarga ada untuk Allah. Kalau keluarga ada untuk Allah, maka kalau kita suami, kita harus lihat atau kita harus ingat, istri itu ada bukan untuk kita, istri itu ada untuk Allah. Ya sebagai istri juga sama, harus ingat bahwa suami itu bukan untuk kita, suami itu untuk. Dan sebagai orang tua, nah ini ya, mungkin orang tua suka lupa ya. Nah, orang tua Kristen ya, ini orang tua Kristen. Ya, kita nggak bicara mengenai parenting ya, tapi basic atau dasar parenting itu yang utama adalah sadar bahwa anak ada bukan untuk kita. Ya, jadi kenapa banyak orang tua Kristen salah membesarkan anak? Karena presuposisinya sudah salah dari awal. Ya, dari awal langsung sudah set cara berpikirnya, anak ada untuk saya, untuk apa saya sekolahkan dia? Ya. Untuk apa saya besarkan dia? Untuk apa saya bekerja keras menyekolahkan dia atau cari uang untuk dia? Nah, jadi sekali lagi ya, kita itu sebagai orang Kristen pun kalau mengingat bagaimana kita cari uang untuk anak, ya kan,
banting tulang untuk anak, ya, bangun pagi pulang malam untuk anak. Kita lama-lama berpikir, anak ada untuk kita. Ya. Nah, itu kenapa banyak orang Kristen akhirnya salah orang tua Kristen, ya. Ya, bulan lalu di GRI Kebun Jeruk kami itu mengadakan pemahaman Alkitab untuk pasangan muda, ya. Dan kami lagi membahas, kami kemarin itu membahas mengenai menghadapi dosa anak dengan berpusatkan pada Injil, gitu ya, berpusatkan pada Injil. Nah, dan waktu itu saya bilang, ya kesalahan pertama yang akhirnya melahirkan kesalahan yang lain dalam cara orang Kristen membesarkan anak adalah mempresposisikan anak ada untuk kita. Ya, anak ada untuk kita. Ya, saya percaya banyak orang tua tidak terhindarkan mikirnya kayak gitu, ya. Kenapa? Ya rugi dong, Pak, kalau anak ada bukan untuk kami. Sudah capek-capek kerja, sudah capek-capek untuk dia, sudah kasih waktu untuk dia. Akhirnya bukan untuk kita juga. Ya. Wah, kalau begini ngapain, ya? Kita keluar uang banyak untuk anak. Kalau ternyata Alkitab mengatakan anak ada bukan untuk kita. Ya, tapi coba saudara pikir, ya, ada suami istri yang nggak punya anak sudah bertahun-tahun. Ya. Dan saudara-saudara diberikan Tuhan anak. Masa saudara berpikir anak ada untuk saudara? Ya kan nggak benar, gitu ya. Ya kalau Tuhan mau, ya saudara nggak dikasih anak, selesai kan itu. Ada orang tua yang sudah bertahun-tahun nggak punya anak, saudara dikasih Tuhan anak. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan kepada saudara bahwa anak itu bukan milik saudara. Ya. Anak itu bukan milik saudara. Itu kan saya 9 bulan, Pak, mengandung, kata ibunya. Ya, atau kata ibunya, oh saya kan yang bertaruh nyawa, Pak, melahirkan dia. Atau papanya bilang, kan saya yang cari uang untuk menyekolahkan dia. Masa sih saya nggak bisa panen dalam hidupnya, dari hidupnya. Oke, ya sama halnya. Suami-suami sering menganggap istri ada untuk dia, gitu ya. Ya, makanya banyak suami itu menghalangi istrinya pelayanan. Kenapa? Saya aja nggak pelayanan, kok kamu malah pelayanan di gereja. Gitu. Nah, kan? Kamu ada untuk saya. Ngapain saya bayar mas kawin semahal itu dulu? Nah, itu. Kok jadi begini? Gitu ya. Jadi begini. Nah, itu kan sering terjadi, ya. Di antara orang Kristen juga begitu, kan? Ingat-ingat dulu ngasih uang mas kawinnya berapa gitu. Lah, masa kamu bukan untuk saya? Oke. Nah, ini saja sebenarnya bisa kita renungkan lah, ya, untuk KTB ini. Saudara-saudara selama bertahun-tahun menikah itu melihat pasangan saudara ada untuk siapa? Kamu ada untuk saya. Gitu ya. Orang tua lihat anak, kamu ada untuk saya. Ya, nggak apa-apa. Hari ini saya invest habis-habisan untuk kamu. Ya, kamu boleh pakai baju baru, saya nggak pakai baju. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kamu boleh pakai baju baru, saya pakai baju lama terus. Kamu boleh punya uang jajan, saya kurangin uang beli makanan. Kan? Tapi suatu hari nanti, jangan lupa, gitu ya. Jangan lupa, ya. Kamu harus berikan sesuatu, ya, berikan sesuatu. Maka nanti kalau sudah lulus kuliah, cari kerjanya jangan yang aneh-aneh, gitu ya. Nggak ada duitnya lagi. Ya. Contohnya apa? Jadi pendeta. Wah, jangan, gitu ya. Jangan. Kamu sudah saya sekolahin lagi gede ini. Cuma jadi pendeta. Wah, saya nggak. Kayak ini. Ya, saya bersyukur sih orang tua saya dari sejak saya kecil itu sudah punya cara berpikir bahwa anak bukan untuk orang tua, anak itu untuk Tuhan. Ya. Saudara-saudara, ya jadi poin ini saja bisa kita renungkan sebenarnya, ya, bagaimana kita menjalankan hidup kita dalam keluarga Kristen. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, ataupun orang tua terhadap anak. Nah, keluarga Kristen harus dibangun mengikuti blueprint-nya Allah, cetak birunya Allah. Karena bukan kita yang menciptakan keluarga. Dan keluarga ada bukan untuk kita. Artinya, Tuhan itu memiliki ideal tentang keluarga. Jadi kalau ditanya, ada nggak ya keluarga yang diidamkan oleh Tuhan? Ada. Ya, saudara jangan berpikir Tuhan itu netral-netral aja sama keluarga gitu ya. Terserah lu lah mau bikin keluarga model apa ya. Oh enggak. Tuhan memiliki ideal terhadap keluarga. Dia mau keluarga seperti ini. Nah, itu namanya blueprint atau cetak biru. Maka saudara jangan heran ya kenapa di dalam perjanjian baru ya, minimal surat Kolose dan surat Efesus Paulus bicara mengenai keluarga.
Saudara pernah bertanya nggak ya, kenapa sih Paulus urusin hal remeh-remeh kayak gini gitu ya? Ya Roma kan bicara mengenai pemerintah, oh serius ya. Roma 13 kan, wah itu serius itu. Efesus juga bicara mengenai gereja, ya gereja serius. Lah ngapain sih? Di dalam surat Efesus, Paulus tiba-tiba bicara mengenai suami-suami, istri-istri, anak-anak. Apaan? Nah, ya kita hari ini kan menganggap keluarga itu netral ya. Bagi kita keluarga itu bukan hal yang serius. Tapi kalau saudara perhatikan, di dalam surat Paulus saja, dia banyak bahas mengenai keluarga. Ya, kewajiban suami terhadap istri. Ya kita nggak bahas itulah ya, karena tema kita kan mengenai tujuan Allah dan keluarga Kristen ya. Kewajiban suami terhadap istri, kewajiban. Kenapa sih Paulus harus bicara masalah kayak ginian gitu ya? Kewajiban suami terhadap istri, kewajiban suami istri terhadap suami, tanggung jawab anak, tanggung jawab orang tua. Ya, hari ini kan kita merasa keluarga itu bukan urusan serius. Maka perhatikan ya, orang itu banyak berambisi mau jadi pengusaha sukses, tapi nggak ada yang mau berambisi jadi suami yang sukses. Kenapa? Ya karena ada majalah untuk pengusaha sukses, tapi tidak ada majalah yang memberitakan suami terbaik. Nggak ada. Nggak ada. Jadi suami berprestasi itu, ya berprestasi juga nggak ada yang tahu, nggak berprestasi juga nggak ada yang mau tahu gitu ya. Udahlah gitu ya. Maka saudara perhatikan ya, ada banyak ya pengusaha sukses, tapi suami gagal. Ya kan saudara perhatikan itu ya. Saya nggak bilang semua pengusaha sukses berarti gagal jadi suami. Enggak lah ya, saya nggak bilang kayak gitu juga. Itu terlalu judgmental memang ya. Tapi saudara perhatikan ya, ada banyak orang itu ya, kalau jadi pengusaha sukses, tapi jadi suami gagal. Ini bukan hanya yang laki-laki, yang perempuan juga ada gitu ya. Oh jadi pengusaha perempuan sukses, tapi jadi ibu gagal. Kenapa ya? Orang itu tidak, bukan ya nggak semua kali ya, tapi ada banyak orang itu nggak pernah berusaha mau jadi ibu yang baik, tapi mati-matian jadi pengusaha yang baik. Pengusaha yang berhasil itu maksudnya. Ya mungkin salah satu alasannya adalah karena kalau jadi pengusaha yang berhasil, ada majalahnya, 10 pengusaha tersukses tahun ini gitu ya. Tapi kan nggak ada majalah yang mencatat atau nggak ada majalah yang ini memasukkan 10 ayah terbaik di Kabupaten Alor gitu. Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Jadi ayah gagal pun nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu juga gitu. Nggak ada yang tahu kok. Jadi ayah yang berhasil juga nggak ada yang mau tahu. Ya itu. Nah jadi kembali lagi ya, keluarga Kristen itu harus dibangun mengikuti cetak birunya Allah. Allah mau keluarga macam apa? Ya kita bangun seperti itu. Ya makanya orang bilang ya, Alkitab ini adalah buku manual untuk keluarga. Ya walaupun Alkitab memang bukan buku manual, tapi ya dia ibaratkan kalau beli kulkas, ya sebelum pakai baca dulu buku manualnya. Ya mungkin untuk orang Indonesia terbalik lah ya. Kalau di barat sana sih orang baca dulu baru pakai, ya kan? Kalau Indonesia rusak dulu baru baca, kan gitu ya. Mungkin gitu juga ya, pernikahan kita hancur dulu baru baca Alkitab. Mungkin karena itu juga kali ya. Setelah mulai goncang-gancing, wah gimana nih Pak Pendeta? Gimana Pak Pendeta? Ini ceritanya gimana ini gitu ya? Baru kita baca Alkitab. Mungkin itu juga ya, karena kita juga kan kalau baru beli apalah TV gitu ya, atau beli kulkas gitu, kita kan nggak baca dulu buku manualnya, kayak dulu. Baru setelah itu mulai ada masalah, wah kenapa ya? Nah baru kita baca buku manual, buku petunjuk. Ya mungkin pernikahan juga begitu. Ya kalau masih awal-awal nggak baca Alkitab, jalani aja, itu kan. Orang-orang kan bilang, mereka juga dulu nggak ada modal apa-apa, menikah kok, gitu kan. Nah, kita juga udah, gitu kan. Menikah aja, jalanin aja. Nanti apa itu learning by doing, gitu ya. Nah, kan belajar seiring dengan waktu. Ya, akhirnya kacau, gitu ya. Nah, setelah kacau baru baca Alkitab, ya. Ya, kembali lagi ya, karena pernikahan itu dari Allah, diciptakan oleh Allah dan untuk Allah, maka kita harus membangun keluarga mengikuti cetak birunya Allah. Sekarang mari kita lihat Efesus 1 ayat 10 ya, Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersiapkan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu lagi, termasuk pernikahan kita. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 10 ini bahwa Tuhan mau mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Artinya apa? Tuhan mau menjadikan Kristus itu sebagai kepala atas segala sesuatu. Nah, itu yang digambarkan oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat 10 ini. Jadi, apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan sampai akhir zaman ini, ya kan? Saya ulang ya. Jadi Efesus 1 ayat 10 ini sedang berbicara mengenai eskatologi kan.
eskatologi. Lalu Paulus mengatakan, apa sebenarnya yang sedang Tuhan kerjakan ketika Yesus datang ke dalam dunia, sampai nanti Yesus datang kembali? Dia sedang mengerjakan, atau dia sedang mempersatukan segala sesuatu. Mempersatukan segala sesuatu maksudnya apa? Mempersatukan segala sesuatu di bawah Kristus. Nah itu. Jadi menurut Paulus, segala sesuatu hanya akan bisa harmonis kalau Kristus menjadi kepala. Nah, kira-kira itu ya. Oke. Ya, saudara mungkin bingung, ini temanya mengenai keluarga kok serius banget pembahasannya gitu kan. Ini kok eksegese segala gitu ya. Ya saudara-saudara, kalau kita nggak punya dasar Alkitab, ya kita mau gimana bikin penerapan ya. Langsung aja Pak aplikasinya gitu ya, langsung aja. Ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu, langsung aja aplikasinya, nggak bisa. Ya, jadi saudara-saudara saya ulangi ya, jadi Efesus 10 ini lagi bicara mengenai eskatologi. Ya, eskatologi. Jadi Paulus mengatakan Yesus sudah datang ke dalam dunia dan dia akan kembali ke dalam dunia. Dan di tengah-tengah ini apa yang sedang dikerjakan oleh Kristus? Dia sedang mempersatukan segala sesuatu. Mempersatukan itu maksudnya mengharmoniskan. Dan apa yang dikatakan Paulus di sini? Segala sesuatu tidak akan bisa harmonis kalau bukan Kristus kepalanya. Ya. Maka kalau kita hari ini lihat Rusia perang lawan Ukraina, ya kita nggak usah heran. Kenapa? Ya, kalau bukan Kristus kepalanya, ya bukan hanya Rusia dengan Ukraina yang akan perang, segala sesuatu itu nggak akan bisa harmonis. Mari kita kembali pada suami dan istri. Ya kita jangan hanya meributkan perang Ukraina dan Rusia, ya kan? Di dalam rumah tangga juga sering terjadi perang suami dan istri, nggak kalah dengan Ukraina dan Rusia. Ya. Nah ini alasannya kenapa orang Kristen harus menikah dengan sesama orang Kristen. Karena nggak mungkin dua orang bisa harmonis kalau bukan Kristus kepalanya. Ya, wah saudara mungkin nggak menyangka ya dari Efesus 10 ini tarikannya ke sana ya Pak. Ya iya, ini yang dikatakan oleh Kristus, oleh Paulus. Nggak mungkin dua orang bisa harmonis kalau bukan Kristus kepalanya. Maka pertanyaannya bukan dia Kristen atau bukan Kristen, bukan hanya itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dia benar-benar menjadikan Kristus kepalanya. Ya bisa saja dia Kristen, tapi sebenarnya kepalanya bukan Kristus. Nah ini jadi sulit. Ya, dua manusia yang kepalanya berbeda nggak mungkin bisa harmonis. Ya sekalipun agamanya Kristen, tapi Kristennya cuma Kristen-Kristenan gitu. Ya, jadi kalau mau ditanya, dia Kristen atau nggak Kristen, tanya kepalanya siapa? Kepala itu bicara pemimpin ya. Siapa pemimpinnya? Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Efesus 1 ayat 10 ini berbicara tentang pemulihan segala relasi di dalam Kristus. Ya, saya sudah bahas tadi ya, termasuk keluarga. Ya, jadi apa yang sedang Tuhan lakukan sampai Yesus datang kembali itu memulihkan segala sesuatu, termasuk keluarga. Dan Efesus 1 ayat 10 adalah alasan Paulus membahas tentang keluarga di pasal 5 ayat 22 sampai 6 ayat 9. Nah, jadi kita nggak bisa pisahkan pembahasan mengenai keluarga dalam Efesus 5 ayat 22 dengan Efesus 1 ayat 10. Jadi mengapa Paulus itu bicara mengenai keluarga di belakang dan dia bahas mengenai keluarga itu panjang lebar? Karena di awal dia mengatakan apa yang Tuhan mau dan yang Tuhan sedang kerjakan sampai nanti Yesus kembali adalah mempersatukan segala sesuatu di bawah Kristus. Ya, termasuk keluarga. Ya, keluarga di sini bicara apa? Hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Ya, kalau kita extend lagi, mertua dengan menantu. Ya, itu makanya Paulus bahas di belakang. Ya, dibahas di belakang mengenai keluarga. Kenapa? Karena Paulus nggak mau keluarga Kristen malu-maluin. Ya, katanya kita ini di bawah Kristus. Kristus mempersatukan segala sesuatu di bawah dia. Lah tapi keluarga kita itu tidak lebih baik daripada keluarga orang-orang Romawi. Nah, maka perhatikan poin ketiga. Bagi orang Romawi di sini juga termasuk orang Yunani ya, karena hari itu kan disebut dengan Greco-Roman ya. Bagi masyarakat Greco-Roman, keluarga sangat penting. Nah, ini juga hal yang mungkin baru bagi kita ya. Mungkin kita merasa hari ini keluarga nggak penting, tapi untuk orang-orang zaman Paulus, keluarga itu penting. Ya, Aristoteles itu mengatakan ya, ini kata Aristoteles, orang yang bisa mengatur keluarga akan bisa mengatur kota. Nah, kota itu kan politik.
Oke, jadi bagi Aristoteles, keluarga itu penting. Jangan kasih kuota sama orang yang nggak bisa ngatur keluarga. Ya. Dan pada zaman Paulus, yang dimaksud dengan keluarga itu bukan hanya orang tua dan anak, tapi juga tuan dan hamba. Nah itu. Ya, jadi kalau kita melihat latar belakang zaman Paulus, mereka waktu itu berbicara mengenai keluarga itu tidak seperti kita. Kalau kita kan keluarga itu suami istri, orang tua dan anak. Tapi itu zaman Paulus, suami istri, orang tua anak dan tuan dan hamba. Itu juga masuk dalam keluarga. Ya. Maka bahasa Inggrisnya keluarga di sini apa? House. Rumah. Karena pada zaman Paulus yang tinggal di rumah bukan suami istri dan orang tua dan anak saja, tapi juga tuan dan hamba. Maka wajar Aristoteles mengatakan orang kalau bisa ngatur rumah tangganya, nah ini mungkin bahasa Indonesia lebih tepat ya. House itu kan terjemahnya rumah tangga, rumah ya. Orang yang bisa mengatur rumah tangganya pasti bisa ngatur keluarganya. Pasti bisa mengatur kotanya, sorry. Orang yang bisa mengatur rumah tangganya pasti bisa mengatur kotanya. Maka cara orang Kristen berelasi dalam keluarga akan berdampak pada masyarakat sekitar. Nah itu. Oke. Jadi perhatikan di sini ya. Keluarga itu memiliki aspek misi. Nah, kita mungkin tidak pernah berpikir gini juga ya, bahwa ternyata keluarga kita itu memiliki aspek misi. Ya, kita bisa melihat ini dengan sederhana saja lah ya. Orang nggak Kristen itu tidak tahu bagaimana kehidupan kita di gereja, tapi dia tahu bagaimana kehidupan kita di rumah. Ya. Orang nggak Kristen itu ya nggak terlalu mau tahu sih kita di gereja itu seperti apa, tapi dia sangat tertarik melihat kita di rumah sebagai bapak seperti apa. Ya, jarang sih orang nggak Kristen itu gosipin kita di gereja, jarang, bukan jarang, nggak pernah lah ya. Wih, si Amin itu ya suka curi uang persembahan. Mungkin kita orang Kristen suka gosipin orang yang kayak gituan ya kan. Orang Kristen menggosipin orang Kristen lain urusan di gereja. Tapi orang nggak Kristen nggak gosipin orang Kristen masalah di gereja. Orang nggak Kristen menggosipin orang Kristen masalah di rumah. Ya, bukan gereja nggak penting, tapi ya jujur aja ya. Coba lihat, berapa banyak sih orang nggak Kristen tahu skandal di gereja? Nggak banyak. Bukan nggak banyak, nggak tertarik. Nggak tertarik dia. Tapi orang nggak Kristen suka menggunjingkan skandal perselingkuhan. Nah itu. Nah itu. Ya makanya Paulus itu bahas keluarga panjang lebar. Kenapa? Ya kita ini hidup di tengah-tengah kota Efesus loh ini. Efesus lagi. Ini kota metropolitan. Ya. Jangan sampai keluarga Kristen nggak lebih baik dari keluarga nggak Kristen. Ingat loh, keluarga itu sangat penting bagi rencana Allah. Ya. Kristus ingin mempersatukan segala sesuatu, baik di langit dan di bumi, di bawah kakinya. Ya, itu sebabnya, coba perhatikan dalam surat Efesus itu, pasal 5 itu kan, sebelum peperangan rohani, yang dibahas panjang lebar itu apa? Bagaimana perilaku orang Kristen sebagai bapak, bagaimana perilaku orang Kristen sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, jadi, sorry. Oke. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam elemen-elemen dalam keluarga Kristen, ya. Elemen-elemen dalam keluarga Kristen. Tadi kan kita sudah lihat ini ya, dasar Alkitabnya lah ya, pembahasan Alkitabnya mengenai keluarga Kristen. Nah, sekarang saya langsung saja karena waktunya nggak banyak ya. Kalau saya selesai jam 10 malam kan, yang di alur jam 11 malam ya. Ini sekarang jam berapa ini? Oh ya, udahlah. Masih sempat kok. Oke, jadi saya akan membahas mengenai elemen-elemen keluarga Kristen. Yang pertama adalah perjanjian. Yang kedua, kasih karunia atau anugerah. Yang ketiga, penguatan atau dukungan. Dan yang terakhir adalah keintiman. Ya. Saya ulangi ya, jadi elemen-elemen keluarga Kristen itu 4. Ya, 4. Nah, saya ambil ini dari bukunya Jack dan Judith Balswick. Ya, saudara-saudara mungkin boleh saya tunjukkan aja. Oke, ya. Oke, ya. Nggak tahu saudara-saudara kalau di Zoom saya gambarnya terbalik ini. Kalau di Zoom-nya saudara gambarnya ini kan posisinya benar kan? Bisa kebaca maksud tulisannya? Kalau bisa, di Zoom Pak, saya.
Bisa ya, family ya, family, tulisannya family. Nah, ini buku yang ditulis oleh Jack Balswick dan Judith Balswick ya. Mereka adalah profesor dalam bidang pelayanan keluarga di Fuller Theological Seminary, dan dalam buku itu mereka mengatakan bahwa sebuah keluarga Kristen itu memiliki 4 elemen. Yang pertama adalah covenant. Nah, ini saudara-saudara Tuhan, elemen pertama dan elemen utama. Ya, covenant. Nah, covenant ini istilah yang sangat penting ya, khususnya dalam teologi reform. Teologi reform itu kan sering disebut sebagai teologi perjanjian, teologi covenant. Ya, bisa dikatakan doktrin-doktrin dalam teologi reform itu dibangunnya di atas teologi perjanjian. Teologi perjanjian itu bicara mengenai apa sih? Simple, bicara mengenai hubungan Allah dengan manusia. Dan saudara-saudara, Allah sering menggambarkan hubungannya dengan anak-anaknya sebagai keluarga kan. Ya jelaslah, kan sebutannya juga anak ya. Nah, itu kan istilah keluarga. Nah, saudara perhatikan ya, Allah seringkali menggambarkan hubungannya dengan orang percaya dengan bahasa keluarga. Kamu anakku, aku bapamu. Oke. Di perjanjian lama, Tuhan menyebut Abraham itu, Tuhan berkatakan kepada Abraham itu apa? Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, jadi kita melihat itu ada bahasa-bahasa perjanjian, dan bahasa perjanjian itu adalah bahasa keluarga. Bahasa keluarga. Jadi Tuhan menunjukkan atau Tuhan menggambarkan hubungannya dengan orang percaya itu sebagai keluarga. Maka perjanjian harus menjadi model kita dalam membangun keluarga. Ya. Jadi perjanjian Allah dengan kita itu harus menjadi model kita membangun keluarga. Maksudnya apa? Membangun relasi kita dengan istri, suami, anak, dan orang tua. Hubungan apa? Model apa? Model covenant. Nah, covenant itu berbicara mengenai to love and be loved. Ya, mencintai dan dicintai. Nah, saudara-saudara, perjanjian dimulai dengan hubungan unilateral. Perjanjian Allah dengan manusia itu kan bukan dimulai dari dua belah pihak, bukan. Kalau kita bahas Alkitab, bukan manusia yang cari Tuhan, bukan. Atau bukan manusia dan Tuhan itu kemudian bernegosiasi lalu mereka bikin perjanjian, bukan. Perjanjian dimulai dari Tuhan sendiri, itu namanya unilateral, unconditional. Mengapa Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham? Ya, tidak ada syaratnya. Ya, kenapa Abraham? Kenapa enggak yang lain? Itu namanya unconditional. Ya, bukan karena Abraham lebih baik dari yang lain, tapi Tuhan maunya Abraham. Nah, itu namanya unconditional. Nah, perjanjian itu dimulai dengan hubungan unilateral. Ya, dari pihak Tuhan kepada Abraham. Tapi bertumbuh menjadi hubungan bilateral, kondisional. Ya, ini sampai sekarang kan ada perdebatan tuh. Jadi perjanjian itu bersyarat atau tidak bersyarat? Dua-duanya. Dua-duanya. Perjanjian dimulai dengan tidak bersyarat. Tetapi kita hanya bisa menikmati berkat-berkat perjanjian itu kalau kita mentaati. Nah, itu berarti bersyarat dong. Ya. Tuhan mengikat perjanjian dengan Israel tidak bersyarat. Tapi kalau Israel mau menikmati berkat perjanjian itu, mereka harus taat. Nah, coba kita lihat Kejadian 6 ayat 18 ya. Kejadian 6 ayat 18. Kejadian 6 ayat 18, saya tidak munculkan ayatnya di PowerPoint. Kita perlu lihat dari Alkitab kita sendiri. Kejadian 6 ayat 18. Nah, para ahli mengatakan istilah perjanjian itu pertama kali muncul di dalam Kejadian 6 ayat 18 ya. Istilah perjanjian, bahasa ibaratnya berit. 6 ayat 18, boleh minta tolong Pak Samuel untuk membacakannya bagi kita semua. Berapa, Pak? Kejadian 6 ayat 18. Kejadian 6 ayat 18. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Nah, saudara perhatikan, di situ perjanjian unconditional. Ya, Tuhan datang kepada Nuh langsung mengatakan, dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Ya, jadi tidak ada kesepakatan di situ. Itu dari Tuhan langsung kepada Nuh. Nah, mari kita bandingkan dengan ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Nah, saya bacakan untuk kita semua. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Nah, melakukan semua ketaatan.
Ya, kan ini bicara mengenai membangun bahtera, ya kan? Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ya, kenapa cuma Nuh yang diselamatkan? Ya, itu karena inisiatif Tuhan, bukan karena Nuh lebih baik, inisiatif Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian dengan engkau. Engkau akan masuk ke dalam bahtera. Tapi perhatikan ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Jadi kalau Nuh ingin menikmati berkat perjanjian itu, dia harus melakukan. Ya, dia harus bangun bahtera itu. Jadi perjanjian itu unconditional ya, tapi juga kondisional. Ya, ada syaratnya, tidak bersyarat tapi juga bersyarat. Dimulai dengan tidak bersyarat tapi dilanjutkan dengan ketaatan, memenuhi syarat-syarat dari itu. Nah, kita melihat ini juga dalam keluarga ya. Ya. Covenant itu kan bicara mengenai kasih yang tidak bersyarat. Suami mengasihi istri dengan tidak bersyarat. Istri mengasihi suami dengan tidak bersyarat. Ya, ketika kita memulai pernikahan, syarat mutlak apa? Tidak, syarat mutlak yang harus ada apa? Kasih yang tidak bersyarat. Ini syarat atau bukan syarat ya gitu ya. Nah itu. Tapi kalau kita mau memulai pernikahan Kristen, nah ini pernikahan Kristen itu dimulai dengan unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Tapi nggak bisa terus-menerus seperti itu. Ya, istri mengasihi suami dengan tidak bersyarat, suami mengasihi istri tidak bersyarat. Tapi kalau suami dan istri take it for granted, dia mengasihi aku kok walaupun aku nggak gimana-gimana, ya. Kalau kita terus begitu, nah perhatikan, ya pernikahannya jadi dingin. Ya, loh, bukannya mereka saling mengasihi dengan tidak bersyarat, betul. Tapi kalau selanjutnya suami tidak pernah berbuat apa-apa untuk istri, istri tidak pernah berbuat untuk suami, karena mengasumsikan kan tidak bersyarat. Ya, apalagi kemudian mengatakan jangan tuntut saya macam-macam, kan tidak bersyarat. Loh. Nggak bisa begitu. Kan hubungan kita dengan Tuhan juga kayak gitu. Tuhan memang mengasihi kita tidak bersyarat. Dia bilang, ya, perhatikan, Tuhan mengasihi kita dengan tidak bersyarat, tapi hukum terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu loh. Tuhan mengasihi kita dengan tidak bersyarat, tapi Tuhan yang mengasihi kita dengan tidak bersyarat pun menuntut kita atau menginginkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Ya, ini pelajaran untuk kita dalam pernikahan. Ya memang harus kita menikah dengan kasih yang tidak bersyarat. Tapi kalau suami dan istri, ya take it for granted, itu maksudnya ya menggampangkan saja gitu ya, ya kan tidak bersyarat, ya kan aku tahu lah dia terima aku apa adanya, gitu ya. Dan aku juga terima dia apa adanya. Lalu selanjutnya ya sudah, saya nggak perlu untuk menunjukkan cinta saya sama dia, saya tidak perlu untuk menghormati, nggak perlu. Wah, baru setiap kali dituntut bilang apa? Kamu itu ya tidak menerima aku apa adanya. Maka hati-hati ya dengan kalimat. Hati-hati dengan kalimat menerima aku apa adanya, menerima aku apa adanya. Dan ini yang ya ini juga terjadi dalam masalah teologi kan. Ini dalam teologi yang terjadi masalah yang disebut dengan hyper grace itu kan. Ya, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya, itu sebabnya banyak orang kemudian berpikir, ya kalau begitu saya hidup dalam dosa terus nggak apa-apa dong, karena Tuhan menerima saya apa adanya. Nah makanya kan orang koreksi kan, bukan Tuhan menerima kita apa adanya, Tuhan menerima kita terlepas dari kondisi kita apa adanya. Bukan karena apa adanya ini baik-baik saja, nggak baik, tapi walaupun nggak baik Tuhan terima. Nah, harus tahu diri dong. Nah itu maksudnya. Ya, Timothy Keller kan bilang ya, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Nah sama halnya dengan suami dan istri. Nah orang tua dan anak, orang tua menerima anak apa adanya, waktu anak itu lahir apa adanya. Ya, maka orang Kristen itu nggak boleh ya. Kemudian karena anaknya mau cacat gitu, udah aborsi saja, nggak bisa. Anak itu harus lahir dan orang tua menerima apa adanya. Oke. Apa adanya. Mau laki-laki mau perempuan ya, mau cacat mau enggak, terima apa adanya. Tapi kan di dalam perjalanan setelah anaknya tambah dewasa, apakah orang tua bilang, ya saya terima apa adanya. Anaknya nggak menghormati orang tua, anaknya nggak pernah beresin rumah, anaknya nggak pernah bantu orang tua, nggak apa-apa apa adanya. Kan nggak gitu. Ya kan? Ya tetap kalau orang tua, walaupun orang tua menerima anak apa adanya, tapi kalau anaknya setelah dewasa tidak menghormati orang tua, tidak melakukan tanggung jawab sebagai anak, kan orang tuanya juga jadi marah. Ya,
jadi marah. Ya apakah karena orang tua marah sama anak kalau anaknya malas beresin tempat tidur, hubungan mereka sebagai orang tua dan anak putus? Kan enggak putus. Cuman hubungan mereka enggak smooth. Ya, isi kehidupan keluarga isinya marah-marah terus. Loh, ya itu. Kenapa? Ya karena tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, ini aplikasi dalam keluarga ya. Kita masuk ke elemen yang kedua. Elemen yang keduanya adalah anugerah. Anugerah itu berbicara mengenai to forgive and be forgiven, mengampuni dan diampuni. Di dalam perjanjian ada aturan, ya tadi kan, ada syarat, kondisional. Ya, kalau kamu mau menikmati perjanjian ini, Tuhan bilang lakukan ini. Ini syaratnya. Ya, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Perjanjian itu mengasumsikan ada tanggung jawab dan aturan. Nah, itu sebabnya sekalipun suami dan istri mengasihi tanpa syarat, tetap Paulus mengatakan ada tanggung jawab suami. Ada tanggung jawab istri. Ya. Oke. Loh, kalau kita mengatakan bahwa kalau kita mengatakan kalau perjanjian itu tidak bersyarat, ya Paulus nggak perlu tulis dong. Ya kamu sudah terima Tuhan Yesus ya tahulah gimana jadi ayah yang baik, suami yang baik. Ya enggak. Paulus tulis kan, suami-suami kasihilah istrimu. Istri-istri tunduklah pada suamimu. Itu berarti apa? Ada aturan tanggung jawab. Tapi perhatikan, ya orang Kristen sekalipun bisa gagal. Suami-suami tidak mengasihi istri, istri-istri tidak tunduk pada suami. Maka dibutuhkan apa? Anugerah. Ya, maka perjanjian itu juga bicara mengenai grace, anugerah. Tuhan kasih standar begini. Standar dalam keluarga menurut Tuhan itu begini. Ya, itu Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayat. Itu kan bicara standar, ya. Kalau orang Kristen menikah ini standarnya loh ini. Kalau kamu nggak sampai standar ini, kamu tidak akan membangun keluarga yang memuliakan Tuhan. Ya, tapi dalam kenyataan, berapa kali kita gagal? Suami gagal mengasihi istri, istri gagal tunduk pada suami. Dan kesalahan atau kegagalan dalam keluarga adalah kesalahan terhadap Allah. Nah, ini poin yang penting ya. Kalau kita salah terhadap suami, itu bukan hanya sama suami salahnya, sama Tuhan juga salah. Ketika istri gagal menghormati suami, dia bukan hanya salah sama suaminya, tapi dia salah sama Tuhan. Kenapa? Karena yang kasih perintah menghormati suami Tuhan. Nah, ketika seorang suami gagal mengasihi istri, dia bukan hanya salah sama istri, karena yang membuat perintah, suami-suami kasihlah istrimu Tuhan. Ya, maka nggak cukup hanya minta maaf sama istri kita, gitu kan, maaf ya, gitu ya. Lo minta maaf sama Tuhan juga. Kenapa? Ya memang kita salah sama pasangan kita, tapi kesalahan kita terhadap pasangan adalah kegagalan kita memenuhi tuntutan. Nah, ini mungkin perlu kita garis bawahi ya. Kegagalan kita mengasihi pasangan kita adalah kegagalan kita memenuhi tuntutan Allah terhadap keluarga. Oh, ini kalau kita punya framework ini keluarga Kristen ya. Framework keluarga Kristen. Sama halnya orang tua kalau salah sama anak, bukan hanya salah sama anak ya. Ketika orang tua gagal mengasihi anak, dia bukan hanya salah sama anak, dia salah sama Tuhan. Sebaliknya, ketika anak tidak menghormati orang tua, dia bukan hanya salah sama orang tua, dia salah juga sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita cetak biru. Seperti apa keluarga itu seharusnya. Ya. Maka jangan cepat puas ya melihat keluarga kita. Mungkin orang puji keluarga kita, Tuhan bilang, "Oh, belum sampai standar loh ini." Belum. Ya, tapi sekali lagi ya, karena Tuhan dengan kita ada hubungan perjanjian, maka walaupun kita mencapai standar, Tuhan kasih pengampunan, anugerah. Ya, kita juga harus begitu ya. Kepada anak kita, ketika mereka tidak mencapai standar kita ingatkan, kamu gagal, tapi ada anugerah. Kamu bukan hanya gagal sama papa mama, kamu gagal sama Tuhan juga. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang membuat kita marah sama anak kita? Apa karena dia gagal
memenuhi tuntutan kita atau karena dia gagal memenuhi tuntutan Tuhan. Kadang-kadang kan kita emosinya kenapa? Ya karena dia itu tidak, karena dia mengecewakan saya, kita nggak terlalu peduli mengecewakan Tuhan atau tidak. Ayo, kita marah sama anak, waktu apa? Waktu kita sudah kesel atau waktu kita tahu Tuhan sudah kesel? Nah, kadang-kadang kan kita nggak marahin. Kenapa? Belum kesel, belum kesel, belum kesel. Begitu kita sudah kesel, baru kita marahin. Padahal mungkin sudah dari bulan lalu Tuhan kesel. Gitu. Ya. Ada orang tua itu nggak marahin anaknya ke gereja, nggak marahin anaknya nggak ke gereja. Kenapa? Nggak mengganggu dia. Ya udah nggak mau, nggak apa-apa. Nggak mau, nggak apa-apa. Nggak mau, nggak apa-apa. Gitu. Nah itu. Kenapa? Karena nggak ke gereja itu nggak bikin saya masalah. Tidak berdampak apa-apa sama saya. Banyak orang tua kan begitu ya. Anak nggak ke gereja dimarahin. Ya, tapi anak nggak ke sekolah dimarahin. Kenapa? Ngapain saya bayar uang sekolah kalau kamu mau ke sekolah? Sia-sia. Nah itu kan. Jadi anak nggak ke gereja nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak ke gereja lagi malas, jangan dipaksa gitu ya. Saya kadang nggak ngerti ya. Pak, saya nggak mau anak ke gereja. Nanti dia benci dengan gereja. Loh, kamu paksa anak ke sekolah? Ya Pak, salah Pak. Mau jadi apa dia nanti? Lah, gimana saya pikir ya? Anak ke sekolah dipaksa. Mungkin kenapa dipaksa? Saya sudah bayar mahal, dia nggak ke sekolah. Ngapain saya bayar mahal-mahal? Itu kan. Tapi kalau ke gereja kita nggak bayar apa-apa. Oke. Nah itu. Nah ini juga berlaku dalam rumah tangga. Ayo, kita waktu melihat anak kita gagal, kita kasih dia kita kasih dia pengampunan. Ya, kita kasih dia pengampunan. Oke. Ya bukan berarti nggak perlu ada aturan, harus ada aturan. Aturan itu untuk menunjukkan di mana kesalahannya. Tapi setelah kita menunjukkan di mana kesalahannya, ya kita berikan kepada dia konsekuensi. Ya karena kalau nggak ada konsekuensi berarti nggak ada kesalahan. Tapi bukan di situ berhentinya, tapi kita membawa dia kepada anugerah. Jadi dalam keluarga Kristen itu harus ada anugerah. Ya. Ya, dalam PA yang couple bulan lalu di Geri Kebun Jeruk saya bilang bahwa tujuan aturan itu untuk menunjukkan anak salah. Tujuan hukuman itu untuk menunjukkan bahwa dosa ada konsekuensinya. Tapi Alkitab kan nggak berhenti di situ ya. Hukum Taurat diberikan supaya kita tahu kita berdosa. Dan kalau kita salah terhadap hukum Taurat, Tuhan juga kasih hukuman. Tapi kan nggak berhenti di situ. Kalau hanya berhenti di situ, Yesus nggak perlu datang. Ya, kan hukum Taurat fungsinya apa? Menunjukkan kepada kita anugerah. Atau membawa kita untuk melihat anugerah. Ya sama dalam membesarkan anak. Perlu nggak aturan? Perlu. Perlu nggak hukuman? Perlu. Tapi berhentinya nggak di situ. Berhentinya pada apa? Anugerah. Anugerah Tuhan. Maka jangan sampai ya hukuman kita terhadap anak itu mengaburkan matanya melihat anugerah Tuhan. Itu akan menjadi kegagalan orang tua Kristen ya. Karena rumah penuh dengan hukuman, sampai anak nggak bisa lagi melihat grace. Yang ketiga, penguatan, ya, penguatan atau dukungan. Ini bicara mengenai to serve and be served, ya, melayani dan dilayani. Jadi dalam keluarga Kristen itu ada ruang untuk melayani dan dilayani. Kenapa kita perlu melayani dan dilayani? Karena kita punya kelemahan, tapi kita juga punya kekuatan. Nah, melayani dan dilayani itu bicara mengenai apa? Menggunakan kekuatan kita untuk melengkapi kelemahan orang. Itu namanya melayani. Ya. Kita melayani bukan karena kita sempurna. Kita ada kekurangan, tapi kita juga ada kelebihan. Kita ada kekuatan, tapi kita juga ada kelemahan. Lalu apa maksudnya melayani dan dilayani di dalam rumah tangga? Ya, kekuatan istri melengkapi kelemahan suami. Kekuatan suami melengkapi kelemahan istri. Jadi bukan hanya pengampunan terus. Lalu kelemahannya dibiarin gitu ya. Ya, udahlah, itu bukan pengampunan gitu ya. Kita memang harus menerima dia apa adanya. Menerima dia ketika dia gagal dan memberikan pengampunan, ya, acceptance and forgiveness. Tapi kita juga berusaha dengan sekuat tenaga kita, sesuai dengan kekuatan yang ada pada kita, untuk melengkapi kelemahannya. Ya, menerima kesalahannya satu hal. Tapi bagaimana membuat dia tidak mengulangi kesalahannya lagi? Itu namanya penguatan, empowerment. Ya. Jadi menikah itu, pada satu sisi kita menerima kesalahan orang, tapi di sisi lain kita berpikir bagaimana supaya dia tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, jadi bukan hanya menerima, lalu kemudian dia melakukan itu berulang-ulang terus.
tidak boleh membiarkan orang melakukan kesalahan itu terus-menerus. Tapi kasih memikirkan bagaimana supaya dia berhenti melakukan kesalahan itu. Nah, itu maksudnya melayani. Jadi, bagaimana suami melayani istri? Suami melayani istri dengan menguatkan dia, dengan mendukung dia. Mendukung dia maksudnya apa? Dengan membangun dia, mungkin lebih tepatnya membangun kali ya. Dengan membangun dia, supaya dia tidak seperti yang sebelumnya. Ya, misalnya kita menikah dengan perempuan yang hobinya telat bangun. Baru kita bilang, ya udahlah, kan harus mengasihi seperti Kristus. Ya, dan dia telat bangun terus, sampai punya anak 5 pun telat bangun terus, gitu kan? Ya nggak bisa. Ya peran suami apa? Bagaimana supaya istri saya ini, saya mengasihi dia, tapi saya harus berpikir bagaimana, saya mengasihi dia, itu sebabnya saya terima dia walaupun dia telat bangun. Tapi bagaimana supaya dia punya kebiasaan yang lebih baik, jangan telat bangun lagi. Ya, nah coba kita lihat Tuhan. Ya, Tuhan menuntut kita untuk taat ya, perjanjian sekali lagi ya, perjanjian itu. Tuhan menuntut kita untuk taat. Tapi dia juga tahu kita nggak bisa taat. Tapi apa yang dilakukan? Udahlah, ya gimana ya, manusia berdosa ya, nggak bisa taat ya, sudah memang naturnya manusia berdosa, nggak bisa taat. Ya udahlah, saya nggak juga nuntut banyak. Oh enggak loh, dia menuntut kita taat walaupun kita orang berdosa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengirimkan Roh Kudus. Ya, dia mengirimkan Roh Kudus. Nah, itu juga yang berlaku dalam hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Ya. Jadi kalau anak kita terus melakukan kesalahan yang sama, kita perlu bertanya, kita ini mengasihi atau tidak? Kalau pasangan kita terus melakukan kesalahan yang sama, ya kita perlu bertanya, kita mengasihi atau tidak? Ya, dalam hal ini ada ruang untuk mengkoreksi, menegur. Ada ruang untuk itu. Kenapa kita perlu menegur dia? Bukan kita nggak mengasihi dia, supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya. Yang terakhir, ya, dan saudara boleh tarik nafas ya, sudah selesai. Keintiman. Nah, saudara-saudara, keintiman ini bicara mengenai to know and be known, mengenal dan dikenal. Nah, di dalam atmosfer anugerah dan penguatan akan tercipta keintiman. Maka keintiman itu tidak bisa ada di luar perjanjian. Ya, sebuah keluarga yang di dalamnya ada atmosfer anugerah dan penguatan, maka anggota-anggota keluarga itu bisa berkomunikasi dengan terus terang. Itulah keintiman sebenarnya, ya. Keintiman itu kan bicara transparansi kok. Oke. Lalu gimana bisa transparan kalau tidak ada anugerah? Gimana bisa transparan kalau pasangan kita tidak pernah membangun kita? Tapi di dalam rumah tangga yang ada anugerah dan penguatan, anggota keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, bisa bicara apa adanya. Bisa bicara apa adanya. Yang salah, bisa mengaku kesalahan. Ya, yang disakiti, bisa bicara terus terang kalau disakiti. Apa adanya, ya kan? Yang salah, mengaku terus terang, maaf ya saya salah, saya gini. Tapi yang disakiti pun, bisa mengatakan terus terang, saya tersakiti loh. Oke, nah itu yang namanya keintiman. Ya kalau nggak ada seperti itu bukan keintiman, transparansi. Ya, tapi gimana mau transparan? Itu makanya yang menarik ya, Efesus 1 Korintus ya. Salah satu ciri kasih apa? Menutupi segala sesuatu. Itu maksudnya apa menutupi segala sesuatu? Ya itu, di mana sih kita paling berani buka-bukaan? Di tempat yang tertutup, kan gitu ya. Ayo, berani nggak buka-bukaan? Berani nggak pakai pakaian? Berani nggak ini terbuka di tempat yang terbuka? Nggak berani gitu ya. Ya kan secara fisik aja gitu, nggak pakai baju sama sekali tempat terbuka nggak berani. Ya, tapi di mana kita berani di mana kita berani terbuka tanpa baju sama sekali? Di kamar mandi, tertutup. Ya, nah itulah kenapa namanya kloset kan? Close, tertutup. Nah, di mana kita bisa terbuka? Paling terbuka di tempat di mana kasih menutupi segala sesuatu. Dan waktu terbuka itu namanya keintiman. Ya, keintiman. Maka perhatikan ya, suami istri di rumah. Perlu nggak pilih baju? Enggak kan, pakai baju yang ada aja kan gitu kan. Nggak ada yang
merasa apa? Oh, saya pilih baju. Perhatikan baju rumah kita di dalam rumah itu, baju yang kita pakai di rumah, yang waktu kita hanya suami dan istri aja, baju rumah itu yang kita nggak pergi keluar gitu kan. Kita kan nggak pilih-pilih, pilih aja yang mana gitu kan. Celana pendek yang robek pun kita pakai gitu kan. Loh, kok kamu nggak takut nanti dikata-katain sama istri itu? Lah, ya ini kan istri saya, ngapain dia kata-katain saya gitu. Ya, tapi coba berani pakai itu celana pendek bolong kayak gitu ya, baru pakai jalan-jalan ke mall gitu kan. Ya dihakimi masa. Ya, tapi di rumah celana pendek bolong, baru istri, kok celana itu dipakai sih? Nggak apa-apa lah. Daripada nggak ini kan daripada nggak ada celana lagi kan sudah dicuci semua, pakai aja kan, kita aja. Kenapa? Kita nggak merasa takut untuk itu, namanya keintiman. Itu bicara pakaian ya, dan itu menunjukkan segala sesuatu sebenarnya. Ya, nah sekarang saya tutup dengan siklus kehidupan keluarga Kristen. Nah, jadi 4 elemen itu sebenarnya berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk sebuah spiral. Ya, dalam bukunya Jack dan Judith itu dia menggambarkan sebagai sebuah spiral, bukan hanya sebuah lingkaran ya, tapi spiral. Spiral. Artinya itu makin keluar, makin keluar, makin keluar, makin keluar, makin keluar, makin besar. Artinya gini, keempat elemen itu tidak boleh stagnan, harus bertumbuh. Tapi nggak mungkin bertumbuh kalau salah satunya macet. Dengar ya, anugerah tidak mungkin, penguatan tidak akan mungkin bertumbuh kalau anugerah nggak bertumbuh. Keintiman tidak mungkin bertumbuh kalau tidak ada penguatan. Jadi satu macet, semua macet. Dan akhirnya apa? Kalau semuanya bertumbuh, maka akan tercipta yang namanya bilateral covenant atau perjanjian yang matang. Jadi bukan hanya saya ingin dikasihi, tapi saya ingin mengasihi. Itu ciri dari kematangan suami dan istri ya. Kematangan dari keluarga. Di dalam keluarga yang matang, setiap anggota keluarga bukan lagi berpikir untuk dikasihi, tapi berpikir untuk mengasihi. Jadi dua arah, both ways. Itu seperti bangsa Israel dengan Tuhan. Waktu mereka dipanggil oleh Tuhan, kan mereka nggak mengasihi Tuhan, tahu aja nggak gimana mau mengasihi. Ya, kan mereka nggak kenal Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan panggil. Tapi dalam perjalanan di padang gurun, apa yang Tuhan mau? Seiring dengan berjalannya waktu, ya kamu juga belajar mengasihi saya, gitu kira-kira kata Tuhan. Ya, saya mulai dengan mengasihi kamu, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kamu belajar mengasihi saya. Sehingga di dalam perjalanan waktu, kita saling mengasihi. Dan itu yang disebut dengan hubungan yang dewasa, mature. Ya, ini juga sama dalam pernikahan ya. Diawali dengan kasih yang tidak bersyarat. Tapi di dalam pernikahan belajar mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan pernikahan yang hidup. Maka kalau anugerahnya nggak bertumbuh, maka penguatan pun nggak bertumbuh. Kalau penguatan nggak bertumbuh, keintiman pun nggak bertumbuh. Kalau keintiman nggak bertumbuh, komitmen pun nggak bertumbuh. Ya, jadi keempat elemen ini harus bertumbuh, maka pernikahan itu akan bertumbuh. Tapi kalau tidak bertumbuh, maka pernikahan itu sekarat. Sekarat, nggak mati, sekarat. Ya, maka bisa nggak ya 2 orang Kristen pernikahan sekarat? Bisa, ya kan? Bisa. Kenapa sekarat? Dibilang nggak bertumbuh. Nggak bertumbuh. Ya, jadi banyak pernikahan itu dari luar baik, dari dalam sekarat. Jadi kalau ditanya masih menikah, masih gitu ya. Tapi ditanya pernikahannya itu masih hidup nggak? Sudah sekarat gitu ya. Jadi itu kan jadi serba salah tuh. Dibilang menikah masih, dibilang nggak menikah masih menikah, dibilang masih menikah tapi kayaknya nggak menikah gitu ya. Nah itu kenapa? Karena nggak bertumbuh, stagnan. Ya, stagnan. Oke. Coba perhatikan ya. Orang makin intim, maka makin terbuka, maka makin kelihatan kesalahan, makin banyak pengampunan, makin butuh anugerah, makin banyak penguatan. Oh, terus, ya. Tapi kalau kita tanya, ini semuanya bisa terjadi kalau apa ya? Ya kalau Kristus menjadi kepala dari keluarga tersebut. Nah itu mempersatukan segala sesuatu di bawah Kristus, ya. Langit dan bumi bisa satu, suami dan istri bisa satu, bisa harmonis karena di bawah kaki Kristus. Ya, sampai di sini materi saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host kita, Pak Samuel.